Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12. Tadi sudah tentang materi perhitungan biaya produksi, harga jual, dan lain-lain ya. Sekarang penentuan media promo. Sekarang materinya bukan penentuan ya. Sekarang materinya tentang penentuan media promosi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Oke, untuk pemasaran tentunya kalian itu harus tahu faktor dari pemasaran itu. Faktornya antara lain yang pertama jenis produk, pesaing produk, kebutuhan pasar, tujuan pemasaran, dan hal lain yang berhubungan dengan produk itu sendiri. Seperti harga jual, kualitas, dan kemasannya. Sekarang yang dilihat itu biasanya yang pertama orang kalau membeli ya harga jualnya. Nah, terus yang kedua mereknya atau kualitasnya. Dan yang ketiga kemasannya atau tampilannya ya. Jadi tampilan bagus, harga yang relatif lebih murah, kualitasnya juga bagus, otomatis produk juga bukan produk ya, tipe-tipe dari pemasaran itu juga dilihat dari tingkatannya sebenarnya ya. Ada tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat atas ya. Jadi produk kalian ini termasuk yang mana? Rendah, tengah, atau atas ya. Misalkan dilihat dari harga jual yang murah, otomatis kalian tingkatnya rendah ya. Atau kualitasnya tingkat menengah, misalkan harga jualnya oke, kualitasnya oke, kemasannya bagus ya. Kalau yang sudah tingkat atas itu tuh sudah tidak mementingkan harga berapapun harganya. Kalau kualitasnya bagus ya sudah dipercaya oleh masyarakat, maka orang tidak segan membelinya dengan harga yang lebih mahal. Apalagi sudah fanatik dengan merek ya. Dan strategi yang tepat untuk menunjang keberhasilan pemasaran salah satunya dengan 4P. Apa itu 4P? Produk, price, place, dan promotion. Promotion namanya. Promotion atau promosi. Yang pertama produknya, yang kedua harganya, tempatnya, promosinya ya. Kalau kalian lihat produk-produk yang di pasaran atau makan-makan yang sekarang ya yang dijual di pinggir jalan dengan produk yang dijual di dalam toko, tempatnya bagus, harganya juga lumayan murah dan istilahnya banyak sekali banner-banner di dalamnya ya. Itu menunjang semua dari pemasaran ya. Yang dicari orang kan misalkan tempatnya harus misalkan ada lahan parkir, terus tempatnya nyaman dan sebagainya. Pasarkan produk makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang pertama harus dikenalkan. Ya, paling mudah dikenalkan sesama teman dulu produknya, ke tetangga, ke misalkan ke teman-temannya. Misalkan kalian membuat makanan daerah yang kamu modifikasi, misalkan pisang keju atau singkong keju, nah, itu kan makanan yang kekinian ya zaman sekarang, atau makan makanan minum-minuman yang istilahnya digemari oleh anak muda. Ya itu tergantung dari sasarannya itu misalkan tingkat menengah, siswa umur berapa sampai berapa, tingkat yang sudah atas sasarannya umur berapa sampai berapa, Em, dia mendapatkan misalkan uang juga itu cukup nggak misalkan untuk itu kalau lebih detail lagi ya, tapi kalian nggak perlu ya.
Pertemuan rutin. Pertemuan rutin sering-sering mengadakan pertemuan ya. Pertemuan dengan siapa? Ya, dengan konsumen kalian ya. Jadi konsumen diajak untuk ketemu untuk melihat produk-produk kalian. Terus selanjutnya pameran atau bazar. Nah, sering ikut pameran atau bazar-bazar yang tentang makanan khas daerah ya, yang menonjolkan makanan khas daerahnya. Nah, ini yang penting medsos atau media sosial. Media sosial ini sekarang hampir penduduk Indonesia ini menggunakannya ya. Jadi istilahnya handphone atau smartphone sudah dilengkapi dengan aplikasi yaitu Facebook, Instagram ya, dan aplikasi-aplikasi belanja online ya, itu sangat gampang untuk memasarkannya ya. Apalagi kalian punya grup ya, grup WhatsApp, grup di sosial media, misalkan grup Instagram atau grup di Facebook, itu memudahkan kalian untuk memasarkan sebuah produk. Apalagi sekarang aplikasi tersebut menyediakan istilahnya marketplace, menyediakan khusus untuk menjual sebuah produk ya. Terus penjualan kreatif ya, kalian tahu penjualan kreatif itu seperti apa? Di Pandaan misalkan, di Pandaan di sini ada namanya Car Free Day ya. Kalian bisa menjualnya langsung kepada masyarakat yang ada di Car Free Day tersebut ya, dengan cara menawarkan secara langsung misalkan seperti itu ya. Itu kan penjualan dengan kreatif, langsung dipasarkan pada acara Car Free Day, pada acara misalkan hari besar lah apa ya, istilahnya di situ banyak sekali orang yang akan berkerumun ya. Tapi sekarang karena COVID-19 Car Free Day sudah dilarang, dan mungkin salah satunya jalannya pemasarannya yaitu menggunakan online atau media sosial ya. Itu memasarkan produk makanan khas daerah. Oke, jadi ini sebuah kalimat yang mungkin kalimat ini bisa merubah kalian menjadi seorang wirausaha. Ya, jadi hal yang besar itu pasti berawal dari hal yang kecil, ya. Tapi kalau konsisten pasti bisa. Tapi kalau kalian tidak konsisten, mudah putus asa, maka tidak bisa mencapainya menjadi sesuatu yang besar, ya. Nah, dan itu dimulai saat ini, detik ini kalian harus misalkan mau usaha ya, yang niat, yang temenan ya. Jangan hanya asal-asalan ikut-ikutan ya. Jadi seorang wirausahawan adalah seorang yang bisa menangkap peluang dengan cepat. Bahkan seonggok rongsokan bisa diubah menjadi sebuah emas oleh seorang yang mempunyai jiwa wirausaha. Dari barang yang istilahnya tidak dipakai, dimanfaatkan menjadi nilai jual yang tinggi dan bisa menghasilkan keuntungan. Nah, tuh. Dan biasanya yang orang-orang yang punya jiwa-jiwa pantang menyerah ya, berinovasi, kreatif ya, telaten, teliti, itu eh, istilahnya bisa untuk berwirausaha. Meskipun itu dimulai dari hal yang kecil misalkan ya, buat sedikit ya, buat produk belum diakui, buat lagi yang bagus ya. Selanjutnya dipasarkan lagi ya. Ada yang membeli satu, buat lagi, ada yang membeli dua, membeli tiga, akhirnya jadilah besar. Jadi usaha yang besar. Nah, istilahnya merintis, bukan merintis sakit ya. Oke. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa videonya kalau tidak paham ditonton berulang-ulang ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.